فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan lebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya halaman 196. Qala al-mu'allifu asbahullah fadlu kafil ghadab. Keutamaan menahan amarah. Dalam artian bukan menghilangkan secara totalitas, tapi menahan. Karena bagaimanapun secara tabiat manusia pasti dia punya sifat marah. Kenapa mendapatkan keutamaan di sini, barakallahu fiik? Karena di saat dia menahan amarahnya, seharusnya terjadi kerusakan, terjadi keributan, akhirnya teratasi, sehingga dia akan bisa mengkondisikan keadaannya. Oleh karena itu di hadis yang sudah kita lewati pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada obat untuk meredakan orang yang sedang marah. Obat yang pertama, kalau dalam kondisi dia berdiri suruh duduk. Kemudian obat kedua isti'adzah billah, suruh ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian obat yang ketiga wudu. Jadi untuk meredakan amarah itu di antara obatnya adalah ta'awud, isti'adzah billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau dia posisi berdiri duduk. Kemudian dia wudu. Itu termasuk obat-obat untuk meredakan amarah. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu 'adzabah. Akhrajahu Tabrani fil Awsat wa lahu syahidun min hadits Ibnu Umar 'inda Ibni Abi Dunya. Kita artikan dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Abu Hamzah, gelarnya Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu 'adzabah. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka sungguh Allah Ta'ala akan menahan azab yang akan menimpa dirinya. Jadi ini termasuk keutamaannya. Orang yang menahan amarah, Allah Ta'ala akan tahan azab yang akan menimpa dirinya. Tentunya hal ini bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Karena amarah bagaimanapun orang kadang tidak bisa membawa dirinya untuk reda. Terkadang terbawa emosi, terbawa suasana. Tapi bagaimanapun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang dikatakan kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya, bukan orang yang kuat banting orang lain, bukan orang yang kuat bela dirinya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat ketika dia menahan amarah di saat dia marah. Dia tidak melampiaskannya. Sebagaimana hadis yang akan kita nukilkan nanti. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu
indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang kuat menggulingkan lawannya, bukan orang yang kuat gulatnya. Hanya saja orang yang kuat itu sejatinya adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Makanya ketika ada orang minta wasiat waktu itu, Rasulullah dengan wasiat yang mulia, pendek, padat, simpel, dan keutamanya besar. La taghdab, kamu jangan marah. Orang tadi ulang-ulang lagi minta wasiat lagi, la taghdab, kamu jangan marah. Sampai beliau mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, marra bina anna rajulan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ausini wa audiz. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, fakarrara alaihi faqala la taghdab. Lihat ini. Kata Syekh Shalal Fauzan asbahullah, sungguh telah kita lewati pembahasannya bahwasanya waktu itu ada salah seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat dengan wasiat yang ringkas. Beri wasiatnya ringkas. Pengennya ringkas, padat, simple. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata pada orang tadi, la taghdab, kamu jangan marah. Faqarrara alaihi, orang tadi ngulang-ngulang lagi. Ngulang-ngulang minta nasihat, minta wasiat. Rasulullah pun mengatakan la taghdab, kamu jangan marah. Pada pertemuan sebelumnya dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih ketika beliau mensyarah hadis la taghdab, itu maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya jangan kamu marah berlebihan sehingga melampiaskan amarahnya bukan pada tempatnya. Paham ya? Yang akan menimbulkan mafsadah, kerusakan lebih besar. Yang kedua, jangan kau marah pada perkara yang seharusnya dia tidak perlu marah. Paham ya? Nah, adapun kalau agama Islam diinjak-injak, dihina, kemudian Al-Quran dihina, kemudian Allah dan Rasulnya dicaci maki, dihina, kita wajar marah, bahkan harus menunjukkan adanya kecemburuan di situ untuk mempertahankan, membela agama Islam ini. Tapi perkara sepele, hanya perkara sepele, permainan, canda, gurau, marah berlebihan dia lampiaskan, temannya dia bunuh, temannya dia pukul, temannya dia tindas misalkan. Jangan, sabar barakallahu fiik. Karena hakikat orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Kita lihat, fal ghadabu sidiyatun fil insan, yaghdabul insan walakin idza ghadiba fa innahu yakuffu ghadabahu. Maka marah itu merupakan salah satu sifat yang ada pada manusia. Jadi nggak bisa kita hilangkan. Marah itu nggak bisa kita hilangkan. Pasti ada. Hanya saja kata beliau, yang manusia itu marah dengan sifat tersebut. Walakin akan tetapi apabila dia marah, hendaknya dia mampu menahan amarahnya. Maksudnya tidak melampiaskan. Paham ya? Nah, dia berusaha untuk menahan. Nah, tidak melampiaskan dengan lampiasan yang berlebihan misalkan. Dan marahnya pada tempatnya, bukan dikit-dikit marah yang tidak pada tempatnya, tidak. Tapi dia marahnya pada tempatnya. Ketika syariat dilanggar, ketika agama Islam dihina, seperti itu. Wa hadzal haditsu man kaffa ghadabah ya'ni man ghadiba wa kaffa ghadabahu fa innallaha jalla wa ala wa'adahu bil ajr was thawab. Masyaallah. Lihat ini. Maknanya bahwasanya barang siapa yang marah kemudian dia menahan amarahnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk dia pahala dan ganjaran. Ada pahala, ada ganjaran. Buktinya apa? Kafallahu anhu adzabah. Allah telah tahan azab yang akan menimpa dirinya. Lihat, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafallahu anhu an-nar yaumil qiyamah. Lihat ini. Allah taala tahan api neraka yang akan menimpa dirinya di hari kiamat kelak. Al-jazaa min jinsil amal. Sudah kita lewati berkali-kali ini ya. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Kalau seandainya bukan ayat yang pernah belajar bahasa Arab, ma di sini ma zaidah. Datang setelah idza.
Jadi kalau dalam bahasa Arab ilmu nahwu itu ada ma datang setelah idza itu namanya ma zaidah namanya. Namanya apa? Ma zaidah. Nah, oleh karena itu ada seorang penyair mengatakan ya fatan khud faidah ma ba'da idza zaidah. Wahai seorang pemuda, ambillah suatu faedah. Ma itu kalau datang setelah lafaz idza itu ma-nya tambahan. Sehingga ngartikannya wa idza ma ghadibu itu seakan-akan wa idza ghadibu, enggak ada ma-nya, seakan-akan. Tapi karena ayat kita baca dan maknanya silatun wa taukid kalau dalam ayatnya, penguat dan juga penyambung makna. Jadi bisa dipahami ya, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Artinya apabila mereka marah, mereka justru memaafkan. Fa idza ghadibal insan fa innahu la yunfid ghadabahu. Maka apabila seorang marah, maka dia tidak melampiaskan, tidak menyalurkan amarahnya, bal yumsik nafsahu an tanfidil ghadab. Lihat ini, bahkan dia menahan dirinya untuk tidak menyalurkan amarah tadi. Sabar, ini luar biasa ya. Kalau kalau sampai tingkatan seperti ini, dibikin marah dia sabar, dia menahan, dia tidak melampiaskan. Fa idza kaffa ghadabahu kaffallahu anhu an-nar yaumil qiyamah. Masyaallah. Maka apabila dia menahan amarahnya, niscaya Allah Ta'ala kelak di hari kiamat akan menahan siksaan api neraka yang akan menimpa dirinya. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung dengan jenis amalannya. Fahadha fadlu kafil ghadab, inilah keutamaan menahan amarah. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis yang sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis ini sahih dan kita lewati berkali-kali ya. Artinya apa barakallahu fiik? Artinya bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat banting lawannya. Sur'ah itu artinya gulat. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya, orang yang kuat bela dirinya, orang yang kuat banting lawannya. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat sejatinya itu adalah orang yang bagaimana, yang mampu menahan dirinya ketika dia marah, tidak melampiaskan. Faham ya? Karena apa? Bagaimanapun keadaannya, amarah kalau berlebihan kemudian dia lampiaskan, itu biasanya akan menimbulkan efek samping yang buruk biasanya. Paham ya? Antum lihat sebab perceraian dalam rumah tangga, keributan dalam rumah tangga itu banyak, bukan hanya di dalam negeri, luar negeri, sebabnya karena marah di antaranya. Paham ya? Marah enggak terkondisikan, dia lampiaskan, anti talik. Anti talik 3 langsung, anti talik. Talak 3 langsung dalam satu majelis. Padahal pendapat yang kuat dihitung 1 ya, tapi dia pengennya itu segera clear gitu loh. Ketika marah itu. Anti talik. 3 langsung pengennya. Padahal menurut pendapat yang kuat ini dihitung 1. Paham ya? Walau dia ucapkan 3 hitung 1. Nah, proses dalam perceraian itu bukan proses yang kecil atau ringan, proses yang berat dan besar. Nah, sebabnya apa diantaranya? Seringnya gara-gara marah. Setelah marah sereda, sadar, menyesal ya. Wah, ternyata tadi itu, pokoknya pengennya enggak itu loh. Paham ya? Nah, ternyata istrinya masih baik, istrinya masih setia dengan suaminya, baru dia sadar. Paham ya? Nah, sebaliknya istri pun kadang kalau marah, itu mungkin karena amarahnya sangat memuncak dan dia tidak mampu untuk menahan, dia mungkin minta cerai juga kadang. Ada juga seperti itu, minta pisah, pokoknya pisah pokoknya. Khulu'. Tahan, sabar. Lihat efek sampingnya. Efek sampingnya bagaimana? Lihat bagaimana akibat setelah dia marah. Makanya obat-obat tadi itu enggak dijual di apotek, obat tadi. Antum cari apotek yang 24K itu, atau apotek yang ada itu enggak ada obatnya. Obat marah dijual itu untuk biar orang sekali minum 3 kali sehari hilang marahnya, enggak bisa. Obatnya isti'adzah billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian wudu, ya kan? Kalau dia berdiri duduk, itu darah obatnya kemarin. Jadi jangan pernah nyari obat marah nih apoteknya. Di Alfamart, Indomart enggak ada itu. Adanya di dalam syariat. Kembali ke diri kita, kendalikan dengan syariat tadi. Kalau dia berdiri duduk, di saat dia sedang panas-panasnya wudu, biar dingin. Isti'adzah billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena bisa jadi syaitan itu yang berperan di situ gitu loh. Merasuki dirinya sehingga dia ketika berucap
atau berkata-kata enggak terkondisikan. Paham ya? Naam. Kita lihat lagi. Falladhi yamliku nafsahu wa yamna'uha min tafidil ghadab fa hadha huwa syadid wa hadha huwal qawi. Masyaallah. Maka orang yang mampu menahan dirinya dan mencegah dirinya untuk melampiaskan amarah, maka inilah orang yang dikatakan syadid, orang yang dikatakan kuat. Dialah yang dikatakan qawi, orang yang kuat. Masyaallah. Fa hadza fihi at-targhib fi anna al-insana idza ghadiba fa innahu yasbir wa la yunaffid ghadabahu. Masyaallah. Lihat ini. Maka dalam hadis ini ada pendalilan, motivasi, dorongan untuk seseorang itu apabila dia marah hendaknya sabar, tidak melampiaskan amarahnya. Orang yang sabar itu luar biasa, pahit tapi orang sabar itu enggak manisnya. Ketika prosesnya enggak manis, manisnya hasilnya. Ya kan, orang sabar itu enggak manis, hasilnya manis. Bahkan sebutkan dalam pantun itu lebih manis daripada apa? Madu. As-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibahu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana namanya, akan tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Lihat, orang sabar itu pahit, mengupayakan, mengusahakan prosesnya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, bagaimanapun kita harus melatih diri kita untuk sabar, tidak bermudah-mudahan melampiaskan amarah, apalagi sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Sabar, kadang kita sedang istirahat, anak kita nangis. Sedang istirahat, anak kita main-main, telinga kita dimainin kadang-kala, ya kan? Kadang kita dinaikin badan kita, sabar. Paham ya? Kemudian kadang kita pulang kerja, seharusnya apa? Mungkin menurut kita sudah disiapkan air minumnya, kopi atau teh, ternyata enggak ada, sabar. Lihat dulu apa sebabnya. Mungkin karena istrinya sakit atau capek, semuanya perlu proses. Tapi menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah itu termasuk anjuran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mungkin yang kita ambil satu aja barakallahu fik, pendek. Adapun yang berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.